manusia adalah menjadi sadar bahwa kita terakhir dengan tidak sempurna. Setiap orang akan berlari dengan tempo yang berbeda-beda, sebab sejatinya menjadi manusia artinya kita akan berproses tanpa henti. Video ini akan menceritakan tentang sebuah kisah inspiratif yang semoga akan bermanfaat untuk kita semua. Alam semesta ini adalah sebuah ruang bagi mereka, manusia paling buruk maupun manusia paling baik, untuk memiliki kedudukan yang sama. Alam semesta ini juga menjadi rumah bagi mereka yang ingin menebarkan kebaikan dan merupakan rasa lelahnya. Sewaktu kecil, ibu, ayah, dan keluarga selalu berkata, "Nak, semoga kelak kamu menjadi manusia." Lalu tanya pun hadir, apakah saya bukan manusia saat ini? Apa yang mereka maksud dengan sebagai manusia itu? Dan bagaimana cara menjadi manusia? Lalu esoknya aku juga mulai bertanya kepada ibu, karena sejak kecil ibu selalu berkata, "Nak, kamu kelak nanti menjadi manusia yang bermanfaat ya untuk orang lain." Aku pun bertanya kepada ibu, "Bu, kenapa ibu ingin aku menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain? Memangnya ibu tidak ingin menjadikan aku sebagai manusia yang sukses?" Lalu ibu menatapku sambil tersenyum dan berkata, "Nak, suatu saat nanti kamu akan mengerti. Bagi ibu, ketika kamu bermanfaat untuk orang lain, saat itulah kamu menjadi manusia yang sukses. Sebab kehidupan ini bukan tentang diri kamu seorang. Bumi tidak berputar hanya untuk diri kamu. Banyak mimpi-mimpi yang lain yang semuanya ingin tercapai. Jadi, coba ya kamu perhatikan orang-orang di sekelilingmu. Mereka pun memiliki hak yang sama untuk masa depan yang lebih baik." Lalu aku pun terbawa tidur sambil tak henti-henti memikirkan tentang yang ibu sampaikan ini. Ternyata benar juga ya. Esok paginya aku terbangun dan ibu menatapku sambil mengajakku untuk pergi keluar. Di sana sudah terlihat tukang sayur bernama Ibu Ani dan kumpulan ibu-ibu. Bagiku, sejak kecil aku selalu berpandangan bahwa tukang sayur itu memiliki dua fungsi, kawan-kawan. Fungsi utamanya adalah ia berjualan sayuran, dan fungsi lainnya ia akan menyebarkan rahasia tetangga kepada tetangga-tetangga yang lainnya. Di mana ada tukang sayur, di sana akan ada gosip berlangsung. Lalu pandanganku tentang hal ini diruntuhkan oleh ibu. Ibu mematahkan semua pandanganku dengan ia bertanya kepadaku, "Andai saja Ibu Ani tidak datang hari ini, apa yang akan terjadi?" "Yang akan terjadi adalah mungkin kamu akan sudah berteriak lapar dan ibu harus pergi ke pasar. Begitupun dengan ibu-ibu yang lain." Dan aku pun menyadari bahwa Ibu Ani juga memberikan sebuah manfaat yang sangat penting bagi kehidupan warga-warga sekitar sini. Dan ibu lalu berkata kembali, "Di antara putih akan ada hitam. Di antara hitam akan ada putih. Kebaikan dan keburukan orang adalah suatu kesatuan yang sama yang ada pada diri manusia." Aku pun mulai menyadarinya kembali. Dan tak lama ibu mengajakku masuk
Setelah aku sampai di ruang tamu, aku kembali bertanya kepada ibu. Bu, tunggu. Aku ingin bertanya satu pertanyaan lagi. Ibu pun tersenyum sambil mengiyakan. Aku bertanya kepada ibu. Bu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan menjadi manusia itu? Ibu tersenyum hangat dan kali ini ia menjawabnya dengan menunjuk sebuah dinding. Kata ibu, coba kamu perhatikan dinding itu. Terdapat jam. Kamu perhatikan jarum pada jam tersebut. Jarum tersebut adalah kamu dalam sebuah kehidupan. Jika itu kamu, maka menurutmu kehidupan itu adalah apa? Dan aku menjawab. Dengan polos dan tegasnya aku menjawab, bergerak, Bu. Ibu menatapku sambil tersenyum hangat kecil dan tidak memberikan jawaban apapun. Dan senyuman tersebut aku artikan sebagai jawabanku benar. Dan hingga kini aku menyadari bahwa menjadi manusia dalam kehidupan ini adalah kita akan bergerak, berproses tanpa henti. Kawan-kawan, kita pasti mengenal sosok yang bernama Bung Hatta, tokoh nasionalis bangsa ini. Bung Hatta pernah berkata bahwa ketika kamu menghadapi keraguan, hadapilah dengan berani. Dan merdeka bukanlah akhir, melainkan merdeka adalah awal untuk menuju kesejahteraan rakyat. Kutipan yang lain adalah dari sosok Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, aku pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup. Dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Dari kutipan Ali bin Abi Thalib, kita akan menyadari bahwa ketika kita berharap kepada manusia, maka resikonya adalah kecewa. Tunggu dulu. Aku seorang Konghucu. Tapi kenapa aku mengutip kutipan dari seorang Ali bin Abi Thalib? Apakah menurut kalian aneh? Jika menurut kalian hal ini sebagai sesuatu yang aneh, maka teman-teman harus mendengarkan ini dengan baik-baik. Bung Hatta dengan Ali bin Abi Thalib merupakan sosok yang sama. Kedua sosok ini adalah sosok tokoh muslim. Ia seorang muslim. Lalu kenapa teman-teman mengatakan ketika saya mengutip Ali bin Abi Thalib sebagai suatu hal yang salah? Kenapa ketika saya mengutip kutipan dari sosok seorang Bung Hatta, teman-teman tidak mengatakan sebagai hal yang salah dan ini aneh? Jika teman-teman berpandangan ini sebagai suatu hal yang salah dan tabu, maka sejujurnya teman-teman telah gagal dan sudah tidak lagi adil sejak dalam pikiran. Karena ketika kita melihat manusia, lihatlah manusia tersebut memiliki kedudukan yang sama. Kita tidak bisa lagi membedakan manusia-manusia tersebut. Dua hal tokoh tersebut mengatakan tentang nilai kemanusiaan, tentang sesuatu hal yang akan membuat manusia menjadi lebih baik. Lalu, kenapa kita harus berpandangan aneh? Nilailah saya dari apa yang telah saya sampaikan, bukan tentang yang kalian pikirkan tentang saya selama ini. Sebab, teman-teman, sejatinya manusia diciptakan di muka bumi ini untuk melakukan sesuatu. Entah itu melakukan kebaikan ataupun melakukan tindakan menuju kebaikan. Dalam hidup, sesungguhnya kita memiliki dua pilihan, teman-teman. Menjadi apatis atau mengikuti arus. Tapi aku memilih menjadi manusia yang merdeka. Begitulah kutipan dari sosok seorang nasionalisme keturunan Tionghoa. Dalam hidup, kita akan seringkali terjatuh, gagal, merasa kecewa. Namun, ketika jatuh, kita harus semangat untuk bangkit kembali. Ketika kecewa,
kita harus kembali bersemangat, dan itulah kehidupan. Tidak pernah ada yang berkata bahwa ke depannya kehidupan akan berjalan dengan baik-baik saja. Impian, mimpi, harapan tidak semuanya akan tercapai dengan baik. Namun kehidupan akan terus bergerak ke depan, dan kita sebagai manusia harus terus berusaha. Di antara semua makhluk, memang manusia yang paling sempurna. Karena manusia diberikan akal sehat dibandingkan dengan tumbuhan, dengan hewan. Namun, ketika kita terakhir sebagai manusia, kita harus merasa sadar bahwa kita terakhir dengan tidak sempurna dan memiliki perbedaan-perbedaan yang ada. Namun, kita harus menyadari bahwa menjadi manusia itu terus bergerak, berproses, belajar tanpa henti. Maka kita boleh saja tertinggal, tapi kelak kita akan mencapainya dengan suatu proses yang pasti. Jika gagal, bangkit kembali. Begitulah kehidupan perjuangan dalam kehidupan ini. Sampai Tuhan berkata, sudah waktunya kamu untuk pulang. Selamat berproses tanpa henti menjadi manusia. Jika teman-teman menganggap video ini sebagai video yang bermanfaat, teman-teman dapat mendukung saya dengan komen dan like. Namun jika teman-teman merasa video ini memberikan suatu polemik di lingkungan masyarakat, teman-teman dapat bertanya di kolom diskusi ini, pada kolom komentar. Lalu, jika teman-teman merasa video ini sangat tidak bermanfaat dan tidak layak untuk teman-teman tonton ataupun teman-teman lainnya, maka teman-teman dapat melakukan dislike dan melaporkan video ini. Sekian dari saya, sampai jumpa dalam pembahasan yang lain.